Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, malah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, termasuk kesempatan untuk selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Berarti Allah masih memudahkan kita, memberikan asupan yang baik untuk jiwa kita, untuk ruh kita. Karena inilah yang dibutuhkan oleh ruh kita, nasihat, ilmu yang bermanfaat, sehingga ruh pun menjadi sehat. Jadi perlu kita sadari, tidak hanya fisik kita, jasmani kita yang butuh makanan, yang butuh asupan gizi dan vitamin, tapi rohani kita, roh kita juga membutuhkannya. Semoga Allah selalu menyehatkan fisik kita maupun roh kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan tentang syarat la ilaha illallah. Kita telah mengawali syarat yang pertama dari 8 syarat yang disebutkan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kita masuk syarat yang kedua. Di buku disebutkan di halaman 75. Syarat kedua, yakin, yang menafikan keraguan-raguan. Betapa sering setan, baik dari golongan jin dan manusia, berupaya menyerang keyakinan kita dengan berbagai macam pemikiran, keraguan-raguan, atau sering disebut syubhat, kerancuan, agar kita ragu terhadap keyakinan kita sendiri. Padahal yakin adalah salah satu syarat, bahkan sebuah syarat mutlak dalam keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam ucapannya la ilaha illallah. Sehingga ketika didefinisikan, yakin itu apa? Adalah kesempurnaan dan lengkapnya ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Tentu ketika kita berbicara ilmu di sini dikembalikan kepada syarat yang pertama, ilmu tentang la ilaha illallah. Ketika ilmu seseorang telah sempurna dan lengkap, maka disitulah kemudian hadir yang namanya yakin. Jadi tidak mungkin yakin itu datang kecuali diawali dengan ilmu. Kecuali mungkin guyonannya sopir bis, sing penting yakin. Ada ya? Kalau urusan sing penting pokoknya, ini bukan dasar. Ada ya? Maka di sini subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah,
kita harus berbekal ilmu di mana bukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ilmu kita telah lengkap, ilmu kita telah sempurna, lahirnya keyakinan, lahirnya rasa yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ketika mensifati sifat-sifat orang beriman. Siapa itu orang-orang beriman? Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, dan ketika di sini menggunakan apa? Innama. Innama itu adatul hasr. Faktor yang memberikan makna hanya. Maka ditambahkan arti apa? Hanyalah alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah berhenti di situ? Tidak. Tapi ditegaskan, ditambahkan thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Sehingga di situ seperti kita katakan tadi apa? Keyakinan itu sebuah syarat mutlak. Gak boleh dikotori dengan keraguan. Maka kalau orang mengatakan percaya kepada Allah dan Rasulnya, atau percaya pada apapun dari rukun iman, kemudian apa? Masih terbetik opo iyo, jangan-jangan. Misalnya apa? Iman kepada hari akhir. Opo iyo ono tenan. Seperti perkataan sebagian gitu ya. Ketika diterangkan tentang hari akhir gimana? Koyo wis tau rono ae, maidu. Membantah dengan bantahan yang amat sangat lemah. Mengatakan apa? Seakan-akan, seolah-olah yang berbicara panjang lebar itu sudah pernah ke sana. Ya memang belum. Memang kita belum pernah ke sana. Wong syaratnya ke sana apa? Mati dulu, meninggal dulu. Dan kalau kita masih bisa menerangkan ya belum mati, belum meninggal. Tapi apa? Apakah tahu itu hanya langsung berhadapan? Bukankah tahu itu bisa juga dengan apa? Berita, informasi yang valid. Dan tidak ada yang lebih valid dari informasinya siapa? Allah dan Rasulnya, utusan. Subhanallah. Maka dikatakan orang beriman itu hanyalah dibatasi mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan. Maka seluruh keimanan pun demikian. Gak boleh ada keraguan. Sehingga dikatakan, yakni mereka yakin dan tidak ragu-ragu. Karena itu iman dan tauhid harus ada keyakinan padanya. Begitu pula akidah yang benar dan sahih, serta mengikat hati di atas itu. Jadi orang yang mengatakan dirinya berakidah, kemarin banyak di antara antum sekalian, panjenengan sekalian menyimak pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai macam rinciannya. Maka semua itu ya harus menjadi sebuah keyakinan. Bahkan kadang apa? Hal-hal yang di luar nalar tentang kewalian, tentang mukjizat, tentang syafaat dan yang lainnya. Hati itu harus diikat untuk tidak ragu. Sedangkan apabila seorang sangsi, ragu dan syak serta bimbang, Masya Allah ya, kita dapat tambahan kosakata. Padahal ini bahasa Indonesia sendiri ya. Berarti ragu itu apa? Syak, bimbang, sangsi, ini sinonimnya. Maka tidak diterima darinya.
Subhanallah, hati-hati. Keyakinan kita tidak akan diterima, yaitu akidah kita tidak akan diterima, iman kita tidak akan diterima kalau tidak ada unsur yakin. Di mana unsur yakin ini nggak boleh dikotori dengan apa? Keraguan, kebimbangan, syak. Apa benar Allah itu ada ya? Masih ragu, masih bimbang. Ini belum dikatakan beriman. Dalam Sahih Muslim dari riwayat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Allah. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, kata Nabi SAW, adalah utusan Allah. Kemudian beliau mengatakan, la yalqallaha bihima abdun. Tidaklah bertemu Allah dengan dua kalimat syahadat ini. Siapa? Abdun. Ini secara bahasa Arab dikatakan isimnya nakirah. Bisa diartikan apa? Siapapun. Tidak melihat pangkat, derajat, suku, bangsa, laki, perempuan, status sosial, siapapun hamba itu. Ketika dia bertemu dengan Allah kelak, punya bekal apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Ghaira syakin fihima. Dia itu dulu ketika mengucapkan di dunia, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah tanpa keraguan pada keduanya. Yakin keimanannya kepada Allah, akan keberadaannya, akan rububiyahnya, akan uluhiyahnya, akan asma wa sifatnya. Yakin kepada Rasulullah SAW, yakin sebagai apa? Hamba dan utusan. Apa yang akan didapatkan? Illa dakhalal jannah. Tidak lain, tidak bukan, dia dipastikan akan masuk surga. Subhanallah. Gitu ya. Ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat, bahwa kelak para penghuni neraka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian diminta menebus atau kalian bisa menebus siksa ini dengan sebesar bumi emas, apakah kalian akan melakukannya? Jadi para penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik, itu ditanya oleh Allah, apakah pengen bebas? Jelas. Kalau seandainya bebas itu syaratnya apa? Bayar tebusan emas yang besarnya sebesar bumi. Mau enggak? Kira-kira gimana? Ya pasti mau. Dibebaskan dari neraka. Kemudian Allah mengatakan, dahulu aku meminta dari kalian hanya sedikit. Apa? Untuk tidak ragu, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Subhanallah, sekarang hanya menghilangkan rasa ragu, menguatkan rasa yakin kita. Apakah itu semahal harga emas? Tidak, apalagi emas sebesar bumi. Maka subhanallah, yang diminta Allah dari kita itu hanya sedikit hari ini. Yang itu akan menjadi sesuatu yang sangat banyak, yaitu kita memanen surga. Allahu Akbar. Dijelaskan oleh penulis artinya,
Nabi SAW menetapkan syarat yakin, yaitu hilangnya keraguan-raguan kapan? Ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dalam hadis lain, ini ada kisah yang melatar belakangi sabda ini, yaitu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, kemudian beliau apa? Izin meninggalkan majelis tersebut. Ternyata selang beberapa lama Nabi SAW tidak kembali. Para sahabat kemudian apa? Kebingungan. Mulailah mereka apa? Mencari Nabi SAW. Takut terjadi sesuatu. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menemukan Nabi SAW sedang berada di sebuah kebun kurma. Maka beliau pun mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, "Man laqita min wara'i hadzal ha'iqti." Siapapun yang engkau temui di balik dinding ini. Karena dulu, bahkan ya sampai sekarang, kebun-kebun kurma itu dikelilingi dengan apa? Tembok. Sehingga beliau mengatakan, siapapun yang engkau temui di balik tembok ini, seperti hadis di atas, siapapun hamba. Karena agama ini tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu. Siapapun yang engkau temui di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah mustayaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapapun yang engkau temui di balik dinding ini yang bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dalam keadaan hatinya yakin dengannya, tidak sekadar berucap, tapi hatinya diisi dengan apa? Keyakinan. Apa balasannya? Maka kabarkanlah kepadanya. Bahkan fabashirhu itu kalau terjemah letter lakesnya apa? Kabar gembira, bisyarah, gitu ya. Kabarkanlah kegembiraan kepadanya. Apa kabar gembira itu? Puncak dari segala kegembiraan, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau menjelaskan artinya harus bersumber dari keyakinan hati orang yang mengucapkannya, di mana tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya. Jika ada keraguan dan kebimbangan, tidak diterima darinya sekalipun dia mengucapkannya berulang kali. Kalau enggak yakin, bahkan apalagi syarat sebelumnya apa? Enggak punya ilmunya, enggak ngerti artinya apa, maknanya apa, hanya berucap diulang-ulang seperti terjadi pada sebagian orang, maka ya enggak ada artinya. Arti di mana? Arti kelak di akhirat. Kemudian syarat yang ketiga adalah ikhlas, yang menafikan apa? Kesyirikan. Artinya apa? Orang mengucapkan kalimat ini harus ikhlas, hanya mengharapkan apa? Ridha dan pahalanya Allah. Itu berangkatnya, startnya. Pun demikian dalam perjalanannya, ucapannya la ilaha illallah itu menjadikan dia memberikan setiap ibadahnya hanya untuk Allah. Maka kalau ada orang sudah mengatakan la ilaha illallah kok enggak ikhlas, ini menunjukkan apa? Rapuhnya dua syarat sebelumnya. Ya mungkin karena enggak punya ilmu, atau ilmunya tidak melahirkan yakin. Karena seharusnya dengan ilmu dan yakin itu orang akan mudah untuk ikhlas. Dia tahu dia itu sedang bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Allah. Dan dia yakin dengan apa yang diucapkan. Apakah mungkin kemudian beribadah kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah? Tidak. Jadi seakan otomatis begitu ya,
Orang yang punya ilmu, di mana ilmunya melahirkan apa? Keyakinan, tumbuh setelahnya apa? Keikhlasan. Ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Bagaimana cara kita itu menyembah Allah? Mukhlisina lahuddina, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kita melaksanakan agama ini ikhlas semata-mata karena Allah. Dari perkara keyakinannya sampai perkara apa? Amaliyahnya. Di mana semalam kita singgung dalam penjelasan tafsir juz amma bahwa keyakinan itu jauh lebih penting daripada apa? Amalan. Karena keyakinan adalah pondasi. Amalan hati, yakin, ikhlas, iman, tawakal, dan seluruhnya itu apa? Jauh lebih penting dari amal zahirnya. Karena pahalanya lebih besar, tugasnya yang lebih mendasar sebagai pondasinya. Juga sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ala lillahid dinul khalisu, ala ketahuilah, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang apa? Bersih, yang khalis. Kalau ada emas 24 karat dikatakan apa? Zahabun khalis, emas yang murni, bersih dari kotoran, 24 karat. Kalau ada susu yang putih tanpa ada kotorannya dikatakan labanun khalis. Ini susu yang murni. Maka demikian pula agama yang murni, yang bersih dari apa? Kotoran syirik. Dan subhanallah, kotoran syirik ini sekotor-kotornya kotoran, senajis-najisnya najis. Kalau orang berwudu dari awal sampai akhir, gitu ya, apa misalnya dia mulai dari mencuci dua telapak tangannya, kemudian apa? Berkumur, membasuh wajahnya, kemudian sampai pada apa? Membasuh kakinya. Tapi kemudian apa? Dia belum beristinja, belum cebok dari buang air kecil. Bermanfaat enggak wudunya? Tidak. Maka gambaran tauhid yang diterima, ikhlas yang diterima adalah tauhid ikhlas yang bersih dari kotoran. Seperti wudu yang telah dibersihkan dari apa? Hadas ataupun najis. Maka kalau orang masih bernajis mau berwudu sehati-hati apapun, sesempurna apapun, enggak ada artinya. Maka orang kelihatannya sholat, kelihatannya puasa, kelihatannya sedekah, tapi tidak punya bekal keikhlasan, maka semua tidak ada artinya. Seperti orang Masya Allah sholat malam, bangun jam 2 sampai setengah 4, 1,5 jam sholat malam, tapi bangun tidur langsung sholat. Sah enggak? Enggak. Kenapa? Tidak berbekal taharah, bersuci. Maka itulah ibaratnya apa? Kita menjalankan agama sepanjang hidup, tapi apa? Tidak membawa
keikhlasan. Keikhlasannya dikotori dengan apa? Kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam As-Sahih disebutkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda. Ini juga ada kisahnya, itu ya. Siapa yang masih ingat kisahnya? Tentang jawaban Nabi SAW masalah syafaat. Siapa yang bertanya tentang syafaat ini? Mestinya kemarin pas pembahasan syafaat dibahas nggak sama Ustaz Sufyan? Yang bertanya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya kasih clue. Biasanya saya bahas ini dalam atau mengingatkan tentang apa? Semangat belajar. Ayo diingat-ingat. Iya, suatu hari Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat? Ya. Dan tentang syafaatnya Rasulullah SAW kemarin sudah dibahas, silahkan dimurajaah lagi. Ada syafaatul udma, yaitu yang di padang mahsyar, kemudian syafaat-syafaat lain berkaitan dengan penghuni surga maupun penghuni neraka. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya dengan pertanyaan ini, apa jawab Nabi SAW? Laqad dhanantu ya Aba Hurairah la yas'alu anhu ahadun qablak lima ra'aitu min hirsika lil hadis. Saya sudah menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang lebih dulu bertanya tentang masalah ini selain dirimu. Kenapa Rasulullah SAW bisa menduga seperti itu? Karena apa yang aku lihat dari semangatmu dalam menuntut ilmu. Disebutkan para ulama apa itu? Bahwa bersemangat dalam menuntut ilmu membuka pintu-pintu ilmu. Kadang kita itu nggak kepikiran suatu permasalahan, nggak kepikiran suatu bab ilmu, tapi dengan kita bersemangat belajar, Allah membukakan untuk kita bisa belajar ini, belajar itu, yang mungkin bagi orang lain nggak kepikiran. Dan itu salah satu dari 6 nasihat Imam Syafi'i rahimahullah tentang apa? Bekal menuntut ilmu. Ya ahi lan tanalul ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan bisa menuntut ilmu kecuali dengan 6 bekal. Apa 6 bekal itu? Yang pertama adalah dzakaun, kecerdasan. Dan selama kita itu tidak mengalami gangguan mental, berarti kita itu punya kecerdasan. Meskipun ukurannya mungkin berbeda-beda. Tapi kita tahu kadang cerdas itu bisa kalah dengan apa? Tekun. Makanya dulu kalau di sekolah biasanya apa? Yang juara itu kadang anak perempuan. Padahal banyak anak laki-laki yang lebih cerdas, lebih pintar. Kalah tekun. Atau kita tahu apa? Ungkapan apa istilahnya? Permisalan pisau itu kalau diasah lama-lama semakin tajam. Jangan pernah kita itu meremehkan, wah, saya nggak bakat untuk bisa bahasa Arab itu ya, nggak bakat ngapal kayak ustadz, sebagian ustadz. Nah itu sudah underestimate dulu.
Nah, kita sama, gitu ya. Bahkan mungkin sebagian kita itu dimodali kecerdasan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sudah minder dulu. Gitu ya. Nah, sudah underestimate dulu. Nah, dan ini kembali kepada hadis apa itu? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku terhadapku. Kalau kita menyangka kita nggak bisa, ya Allah ya kan nggak bisa. Maka subhanallah, tugas kita hanya berusaha, melangkah. Ya. Allah yang menentukan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua apa? Setelah zaka'un wa hirsun. Semangat. Ya. Semangat itu ditunjukkan apa? Dengan yang sering saya katakan, misalnya kalau kita memang orang sibuk, ya pilih jadwal yang kita memang mampu untuk apa? Hadir. Kemudian jaga. Karena ilmu itu apa? Puzzle-puzzle yang butuh kita kumpulkan, kita satukan. Jangan mengumpulkan puzzle apa? Satunya gambar pemandangan, satunya gambar mobil, satunya gambar apa? Rumah. Apa yang jadi? Enggak jadi apa-apa. Maka mending memang kalau antum itu apa? Punya kesibukan, ambil satu jadwal, dua jadwal. Tapi apa? Runut. Bahas tentang fikih, runut. Oh, ini fikih kemarin tentang sholat, dari toharoh, kemudian nyambung kepada apa? Masalah sholat, nyambung. Nah, jangan kemudian apa? Wis acak. Pokoknya saisone teko. Baru bahas tentang air. Sambungannya tentang apa? Iman kepada malaikat. Nah, gimana mau dikumpulkan, digandengkan antara apa? Jenis-jenis air dan mengimani malaikat. Itu gambarannya seperti itu. Maka harus menunjukkan kita punya semangat itu apa? Menjaga apa yang kita pelajari. Dari jadwalnya, dari bukunya, mungkin catatannya, mengulanginya. Yang ketiga apa? Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Apa bersungguh-sungguh? Mungkin hadir tepat waktu, mencatat faedah-faedah yang ada, mengulanginya, menghafalkannya. Ini bagian dari bersungguh-sungguh. Kita memang ingin. Karena ilmu itu ya enggak lepas, harus dia difahami. Dikatakan apa? Ada 4 tahapan. As-samtu wastima'u wal fahmu wal hifdhu. Hadir di majelis itu, ilmu itu apa? Diam. Tapi diam jangan ketiduran. Apa? Istima', memperhatikan. Kalau memperhatikan berarti berusaha untuk faham. Kalau sudah faham apa? Dihafal. Ya, kuncinya memang harus dihafalkan. Yang keempat adalah apa? Wa bulghatun. Apa bulghah? Sangu. Jerbasuki mawa biaya. Ayo. Mau gak mau harus bekal. Antum menyiapkan pena, ini bekal. Antum menyiapkan apa? Bensin ke sini dan yang lainnya. Maka nggak bisa. Ilmu itu didapatkan kan apa? Gratisan, maunya gratisan. Harus modal. Dunia saja apanya? Maunya modal. Subhanallah. Apa? Kalau duduk seminar, pelatihan, sekali duduk berapa bayarnya? Minimal ratusan ribu sampai jutaan. Ngaji yang gratis saja, nggak mau modal apa? Catatan, rekaman misalnya. Subhanallah, butuh modal. Yang kelima apa? Wa suhbatul ustad. Atau dalam sebagian riwayat dikatakan wa irsyadul ustad, petunjuk atau kedekatan dengan guru. Kita nggak mungkin belajar agama ini otodidak. Banyak orang yang salah jalan dalam menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena nggak punya guru. Gurunya adalah buku. Boleh kita baca buku. Kapan? Setelah kita punya guru yang akan membimbing kita memahami
satu buku. Tempat kita bertanya, tempat apa guru itu meletakkan pemahaman dasar. Kalau kita sudah punya dasarnya, silahkan kembangkan dengan membaca buku. Tapi kalau dari awal itu apa? Memahami agama dengan buku, itu akan salah jalan. Dua sohbatul ustad, dan kedekatan, berteman. Jadi kalau kita artikan, artinya apa? Supaya nggak sungkan kalau ada masalah, ada pertanyaan, mendapatkan apa? Bimbingan dari guru tersebut. Yang keenam adalah watuluz zaman, panjangnya waktu. Menuntut ilmu nggak bisa instan. Kita pernah bikin hitung-hitungan gitu ya. Apa itu? Kalau ngaji bahasa Arab sepekan masuk 2 kali, diperbandingkan dengan apa? Anak yang masuk pondok, yang dia setahun bisa menguasai sebagian bahasa Arab, terus pengennya sama. Fair enggak ini? Enggak. Maka kalau dibandingkan ketemunya berapa? Paling tidak 15 tahun. Karena si anak ini paling enggak dalam sehari 6 jam pelajaran, semuanya berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, berarti kalau dalam sepekan, katakan hanya masuk 5 hari, ada 30 jam dalam sepekan sama dengan 1 tahun. Berarti kalau 2 jam dalam sepekan sama dengan, ya kan berarti 30 bagi 2, berapa? 15. Itu kalau setiap pekan itu selalu masuk. Yen izin greges, yen pales karo ngalamun, subhanallah. Maka nggak bisa. Kita pengennya seperti apa? Mie, itu ya, semuanya instan. Nah, ada buku katanya apa? 6 jam bisa berbahasa Arab. Bisa. Naam wala, gitu ya. Atau bahasa Arab yang sudah sehari-hari kita ucapkan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini. Baik. Kita kembali kepada hadisnya. Subhanallah. Dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, Allah bukakan pintu ilmu dengan bertanya sebuah pertanyaan luar biasa tentang orang yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Apa jawab beliau? Beliau pun mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Berhenti di situ? Tidak. Ada syaratnya. Apa itu? Khalisan min qalbihi, dengan ikhlas dari hatinya. Jadi berangkat dari apa? Keinginan mendapatkan ridhonya Allah. Dia mengucapkan kalimat tersebut. Maka dijelaskan di sini Nabi SAW menetapkan syarat ikhlas, yaitu harus bersumber dari hati yang ikhlas karena Allah. Di mana tidak ada yang dimaksud saat mengucapkan kalimat ini dan saat melakukan amal-amal agama. Ini yang saya katakan tadi. Setatnya dari keikhlasan. Dan dalam perjalanannya beribadah yang menyertai adalah keikhlasan. Kecuali apa yang diharapkan hanya Allah. Maka tadi dikatakan apa? Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, ketahuilah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang murni. Agama yang ikhlas, yang bersih dari kesyirikan. Dan yang ikhlas itu adalah yang murni lagi bersih. Tidak ada kotoran syirik atau riya dan semacamnya. Ya, riya pun bagian dari apa? Syirik. Tapi karena bahaya riya disebutkan secara tersendiri. Dan terkait makna yang ikhlas.
Makna ikhlas atau murni, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Allahu Akbar. Kalau kita memperhatikan setiap apa yang ada di dunia ini, kita hanya bisa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya. Salah satunya, kalau kita mau mencermati binatang ternak, khususnya yang menghasilkan susu. Kambing susu misalnya, sapi, onta, itu ya. Apa yang bisa kita perhatikan dalam produksi susu itu? Kami memberi kalian minum dari apa yang berada dalam perutnya. Kelenjar susu pada hewan ternak itu nyambung ke mana? Ke perut. Kan gitu, di bawah perutnya kan gitu. Berbeda dengan manusia. Ya. Kelenjar susu itu ada di dada. Tapi ini langsung di perut. Jadi ya kalau bahasa sederhananya kabel-kabelnya itu nyambungnya ke perut. Tapi apa yang terjadi? Berupa susu yang bersih. Di mana kabel-kabel susu itu dikelilingi oleh apa? Antara kotoran dan darah. Isinya perut ada apa? Ada kotoran hewan, ada darah. Kotorannya hijau, darahnya merah, tapi yang keluar putih. Subhanallah. Pabrik seperti apa? Sekecil itu yang bisa memproduksi susu yang sehebat ini. Bahkan belum ada kan pabrik yang bisa membuat susu. Pabrik susu itu yang ngambil dari hewan, kemudian diolah, entah masih cair, entah dijadikan serbuk, dikeringkan kan itu. Subhanallah. Pabrik aja yang dengan segala instalasinya canggih sebesar itu nggak bisa bikin. Subhanallah. Itulah di satu sisi kita mengenal arti kebesaran Allah, kemahamampuannya, kehebatannya, ilmunya. Di sisi yang lain, inilah yang dimaksudkan murni. Dia keluar di antara kotoran yang hijau, darah yang merah, tapi keluarnya murni, putih, bersih. Seperti itulah keikhlasan itu. Putih, bersih, murni, tanpa terkotori apapun. Sa'igan lisyaribin, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Sehingga kata khalisan, yaitu murni, tidak ada yang mengeruhkan. Jadi susu itu kalau baru diperah itu benar-benar putih, nggak ada keruhnya sama sekali, baik berupa darah maupun kotoran padanya. Padahal ia keluar dari jalan antara kotoran dengan darah. Akan tetapi ia keluar dalam keadaan sangat murni dan sangat bersih. Maka itulah yang diharapkan dari kita. Meskipun tantangan, godaan, ajakan dari setan, minal jinnati wan nas, untuk membelokkan, untuk mengotori keikhlasan kita kepada Allah, kita harus bisa mengeluarkan niat yang murni, yang bersih dari kotoran syirik. Karena itu mengikhlaskan ibadah karena Allah, Tuhan alam semesta ini, adalah dalam bentuk ibadah tersebut murni dan bersih, yang tidak ada maksud, tujuan, niat dengannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, Allah sajalah yang tidak pernah mengecewakan kita.
tujuan, maksud, harapan, cita-cita, ketika itu hanya disandarkan kepada Allah, disitulah apa? Kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi kalau kita apa? Berani berharap kepada manusia. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu tujuan yang tidak pernah bisa kita capai. Maka bersiaplah dengan apa? Bekal kecewa. Kalau sudah berani berharap kepada manusia, berbekallah dengan kecewa. Bahkan apa? Kecewa yang banyak. Karena begitulah tabiat apa manusia. Karena memang manusia itu lemah. Jangan pakai apa peribahasa tidak ada rotan, akar pun jadi enggak. Cukup dengan Allah. Dan Allah selalu ada. Kalau rotan iya. Sekarang sudah diganti rotan sintetis, ya. Rotan sudah mulai habis. Tapi harapan kita kepada Allah enggak akan pernah habis. Dan apa yang Allah janjikan itu sebuah kepastian, bukan hanya sebuah angan-angan. Karena itu apabila ada selain Allah menjadi tujuan dalam beribadah tersebut, maka ia keluar dari sifat murni dan bersih. Kalau ada tujuan-tujuan lain yang menyusup dalam hati kita, berarti apa? Sudah tidak murni lagi, sudah tidak bersih lagi, sehingga ia tidak diterima. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anasyirki. Aku, kata Allah, adalah Tuhan yang paling tidak butuh persekutuan. Gak butuh apa? Syirkah. Sedangkan manusia karena lemah itu butuh apa? Sekutu, butuh teman, butuh syirkah. Hidup butuh teman. Iya Pak ya? Iya. Bisnis butuh partner. Itu karena kita apa? Lemah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri. Maka dia tidak butuh sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Maka kalau Allah itu enggak butuh sama sekali apa? Sekutu, ingat, siapapun yang melakukan suatu amal di mana dia menyekutukan selainku denganku, niscaya aku akan meninggalkannya dan sekutunya. Silahkan, kita disuruh berharap, disuruh meminta, suruh bersandar kepada apa? Selain Allah. Dan ikhlas itu tempat dan sumbernya di mana? Adalah hati. Inilah sebabnya Syekh Ibn Baz rahimahullah berkata, ikhlas dari hatinya. Taib, wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, 3 syarat ya kita ambil, atau 2, yakin dan ikhlas. Baik, 2 syarat. Silakan ada koreksi, tambahan, pertanyaan. Fadhal. Mohon nasihat bagi kami yang baru mengaji agar tidak patah semangat. Karena tidak jarang ilmu yang kita terima ketika kajian itu masih belum bisa kita terima. Iya. Nah, bagaimana nasihat bagi yang awal ngaji supaya tetap istiqamah? Yang pertama adalah apa? Tentukan niat dan tujuan. Karena orang yang tidak jelas maksud, tujuan, niatnya, dia tidak punya target. Orang tidak punya target berjalan apa? Tanpa arah. Dia hanya dapat capek. Yang kedua adalah tetapkan skala prioritas. Umur kita terbatas, sedangkan ilmu itu tanpa batas.
Maka tetapkan skala prioritas apa? Belajarlah masalah akidah. Kemudian apa? Belajarlah perkara-perkara yang wajib kita kerjakan sehari-hari. Wudu, sholat. Baru kemudian apa? Mulai mempelajari, membaca Al-Quran dengan benar, belajar bahasa Arab. Kalau waktu-waktu itu memungkinkan. Dan ya seharusnya begitu ya. Waktu-waktu itu harus dimungkinkan. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ketiga adalah mohon pertolongan kepada Allah. Karena kembali kita tegaskan, kita ini lemah. Usaha kita lemah, semangat apapun kita, sesungguh-sungguh apapun kita tetaplah hamba yang lemah. Maka jangan pernah meninggalkan Allah. Selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kita, yaitu dengan berdoa. Kemudian yang keempat adalah berkawan dengan kawan-kawan yang baik, yang menyemangati kita, yang juga menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa kita baca, diskusikan kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir dan menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.